S1 SMA nggak keluar negeri kayak adik-adikku. Belum, aku lagi rapiin. Hai, aku Sabrina. Aku kakaknya Tira. Perempuan udah nggak usah jauh-jauh, nggak usah di rumah aja. Itu no worry, semua nggak mungkin kita nggak insecure pas kecil. Nggak mungkin. That's long answer, man. Oke, jadi kembali lagi. Pernah gak sih kalian kayak saling minder? Kok bisa sih kalian kompak banget? Kok kalian bisa sih kompak banget? Kayaknya lebih ke pengalaman hidup sih. Kayak mungkin dari pengalaman hidup yang kita pernah jalani, kita sadar gitu kalau di dunia ini bentar, kalau... Oke, gimana? Ya maaf, kamu lagi bagus lagi. Lagi mau inspire. Jadi lebih ke gara-gara pengalaman hidup sih. Mungkin kan emang apa yang kalian lihat sekarang kan apa yang kita ingin tunjukkan. Tapi dari pengalaman hidup kita, at least personally, tapi aku pikir kita semua bertiga sadar itu di hidup ini kita we only have each other gitu. Yeah. Jadi kayak mau ada rintangan apapun atau segala macam, in the end the people who will have your backs itu aku pikir lagi adalah keluarga. Karena kalau misalnya kalian nanya ke aku juga, siapa sih yang selalu ngemotivasi kakak, kok aku bisa kayak gini? Jujur aja keluarga aku gitu, keluarga aku, kakak-kakak aku. Karena aku juga jujur aja aku termasuk bersyukur banget jadi anak bungsu, karena aku nggak harus jadi kayak kakak pertama atau kakak kedua yang kayak ngecoba hal duluan, tapi mereka kayak ngasih aku pointers, ngasih aku penjelasan. Udah ada kayak, udah kamu nggak usah ngelakuin ini, ngabisin waktu. Jadi kayak ya sebenarnya kayak aku pernah bilang kamu, zaman aku seumur kamu nggak ada orang yang ngasih tahu aku itu. Iya, jadi pernah minder gak satu sama lain. Kalau minder in a negative way, nggak pernah sih aku, to be honest, karena menurut aku kita bertiga itu masing-masing punya keunikan sendiri, punya talent sendiri, dan aku bilang nggak ada gunanya kita merasa minder in a negative way kayak kok dapetnya lebih bagus, ngapain gue juga mau dong, karena Indian faedahnya nggak ada gitu. Maksudnya kalau misalnya mau minder negatif kayak aku kan S1 SMA nggak keluar negeri kayak adik-adikku, ya gampang banget bilang kayak kok adik-adikku lebih ini ya, tapi kan pengalaman hidup yang didapetin misalnya dengan aku S1, kalau aku misalnya di Jogja, ya tetap dia ngajarin aku banyak hal yang mungkin beda dengan kamu S1 sama SMA di Korea gitu. Dan ini kayak sesuatu yang aku pelajarin juga pas aku kuliah di MIT sih, karena itu nyadarin aku kan gampang ya buat kita minder di sana ya, semua orang pintar-pintar bener. No right. Tapi yang aku sadarin semua orang tuh punya ceritanya masing-masing gitu loh. Itu betul. Kayak yang dikerjain bisa beda-beda. Betul. Jadi kayak karir path tuh nggak cuma satu lurus aja. Terus kayak cerita hidup juga beda-beda. Jadi kayak ada orang super genius yang kayak gitu di sebelah aku, tapi aku nggak yang kayak sedih, minder, malah justru oh ya keren ya jalan hidupmu gitu. Iya, tapi memang butuh proses betul. buat sampai ke tahap acceptance kayak betul. gini. Karena aku sih mikirnya pas kita lebih muda gitu ya, kita kan lebih mirip ya. Misalnya pas SMA, ya kita sama teman kita, ya kita sama-sama ngejar goal yang sama, yaitu nilai. Jadi gampang banget dong buat kita insecure apa-apa. Tapi semakin kita dewasa tuh semakin parameternya udah nggak gitu lagi kan. Iya, udah nggak gitu lagi. Aku juga waktu SMA di Korea, aku inget banget setahun pertama aku ngebandingin diri aku sama teman sebaya aku yang anak inter juga. Kok kita belajarnya sama tapi kok dia nilai lebih tinggi dan segala macem. Tapi Indian ambilnya hikmahnya aja sih, jangan ambil negatifnya. Mungkin kamu minder tapi ambilnya jadi motivasi untuk buat diri kamu lebih baik. Dan menurut aku parameternya jangan kamu harus lebih baik dari semua orang, tapi kamu harus lebih baik dari apa yang kamu sebelumnya itu loh. Karena as Kabina bilang tadi, semua orang itu punya jalan hidup masing-masing dan punya goal masing-masing. Bayangin aja kalau misalnya teman kamu itu pengen punya toko bakso, tapi kamu pengennya punya toko es cincau gitu, mie ayam gitu, donat kampung boleh. Misalnya kesukaan dia donat. Misalnya aku pengen buka toko donat kampung, tapi temenmu pengen buat toko bakso. Jadi ngapain dong kamu harus level dan setara sama temen kamu kalau tujuan kamu aja beda gitu. Bahannya aja beda. Marketnya beda. Jadi ya gitu loh hikmahnya. Tapi kalau misalnya kalian merasa kalau ngomong gampang dilakuin susah, ya to be honest, ya betul, susah untuk dilakuin dan gampang diomongin. Tapi semakin dewasa semakin sadar gitu kalau begituan tuh sebenarnya Indian nggak begitu. Karena waktu, bener sih. Karena kita semua nggak mungkin kita nggak insecure pas kecil, nggak mungkin. Tapi semakin dewasa semakin sadar ini. Iya, betul sekali. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Orang tua selalu ngebolehin atau pernah
orang tua selalu bolehin atau pernah ngelarang pas kalian izin mau pergi ke suatu negara? Ini aku juga sering dapat banget. Kayaknya sih hal yang aku rasain dari ortu kita itu, mereka tuh tahu kadar yang pas sih. Karena orang sering nanya ke aku kan, dan bahkan sering ada yang nanya ke orang tua aku kayak, kok kamu mau sih ngelepas anak masih muda? Iya, banyak banget. Benar-benar Nggak ternyata cuma- nggak semudah itu. Aku juga baru sadar sekarang pas Yes. pas aku makin besar juga. Kayaknya dari kecil sampai aku sebelum ke Korea, kita udah kayak dilatih sama ortu kita itu untuk independen. Ya. Kalau ada apa-apa urusin sendiri, tapi tahu kalau butuh bantuan ada sama apa-apa. Kayaknya lebih kayak itu dong gitu kan. Jadi kayak aku inget banget juga waktu aku SMP, aku tuh komut terus naik kereta, naik Ya. KRL. Aku komut Aku sendiri, juga. iya. Kabina juga komut terus kalau mau kerja atau gimana. Tapi kalau misalnya kita capek, mau dijemput atau gimana, ada papa kita yang Standby. standby bakal selalu ngejemput kita kalau ada apa-apa. Dan kalau misalnya aku jujur aja, kalau aku mau jalan sama temen dan segala macem, ortu aku itu orangnya percaya banget. Maksudnya apa? Jadi misalnya aku bilang, mah aku mau jalan nih sama si A, Tapi selalu nanya. tapi selalu nanya Sama siapa iya. detail. Yang iya, maksud aku kadar apa sih itu, mereka tuh nggak kayak mereka nggak peduli gitu. Jalan, oh sama siapa, di mana, pulang jam berapa, oh yaudah kabari ya nak kalau misalnya udah pulang atau mau dijemput. Jadi kayaknya dari hal-hal kecil yang akhirnya itu grow, little habits. yang udah kebentuk di kepribadian kita. Jadi pas aku dilepas ke Korea, aku tuh nggak kaget banget. Ya. Dan aku tahu ortuku percaya sama aku karena Dan kita udah build the trust Ada gitu loh. perasaan kita tuh harus megang tanggung jawabnya. Jadi kita nggak Iya, boleh ya dengan kepercayaan itu tuh kita jadi terserah kita. Enggak, kita gimana ya harus tanggung jawab. Dan aku sih bersyukurnya meskipun kita bertiga perempuan, tapi tuh alhamdulillah banget aku juga kalau baru refleks sekarang gitu ya, nggak ngelihat kita perempuan kayak karena kamu perempuan kamu jangan ngejar, kamu nggak usah ngejar mimpi kamu lah, kamu Jauh-jauh nggak lah usah- ngapain. Terus misalnya kamu perempuan udah nggak usah jauh-jauh, nggak usah di rumah aja, itu nggak ada. Karena Iya. benar-benar ya kamu mau perempuan, kamu tetap harus independen, bisa mandiri ngebawa diri sendiri, bisa ngejar mimpi kamu. Dan aku ngerasa itu sih kuncinya Iya. yang kita harus bersyukur sih, man. Jangan cuma harap cuma dari satu sisi doang, Ya. dari orang tua kalian untuk tiba-tiba ngebolehin kalian, tapi kalian juga harus nunjukin dari diri Misalnya kalian. lewat hal kecil dengan misalnya reliable, ya misalnya kita main sama teman tapi urusan sekolah, Tetep kapan aku sekolah terakhir, itu juga selesai. Tunjukin aja kalian bisa mandiri, misalnya pulang sendiri tapi juga ngabarin, nggak ngilang. Tapi nggak ngilang. Nggak ngilang, nggak bisa juga karena kita juga kalau pasti dicariin. iya kita pasti. Karena makanya itu kita juga bingung. Nak di mana? Halo. Panjang. Makanya itu kayak takarannya pas ya, Iya, kayaknya- antara dilepas mandiri tapi di saat yang bersamaan juga dikasih attention ya. Aku pun jadi pengen belajar sih kalau Iya. I'm old tapi jadi kayak belajar Iya, terus jadi- parenting style nanti. Dan ini nggak kerasa sampai kalian udah lebih dewasa sih. Baru nyadar Iya, baru sebenarnya. sadar. Karena waktu aku dikasih izin ke Korea itu, aku pikir, oh iya dong, masa nggak dibolehin? Iya. Pasti semua orang dibolehin lah, masa nggak dibolehin orang untuk belajar? Ternyata nggak semua kayak gitu. Ternyata nggak benar-benar. Karena aku ingat banget, kayaknya orang tua kita juga bilang asalkan itu adalah untuk Hal yang hal positif, hal yang bakal ngubah kalian ke, Dan jelas. Iya, yang hal yang dapat mengubah hidup kalian ke jalan yang lebih baik Iya. sih, kita kayaknya nggak ada alasan untuk nggak ngebiarin dan ngasih izin ke Karena kalian. maksudnya ya rely-nya sama berdoa dan ya itu juga percaya kalau pendidikan apalagi tuh kayak gerbang buat bikin kita punya hidup lebih baik, itu sih. Iya, Makanya iya. karena sedih pasti sedih lah. Iya. Siapa sih yang nggak sedih? Namanya juga orang tua. Heeh. Aku juga kerasa sekarang kalau misalnya aku pulang gitu ke Indonesia, kayak kerasa ternyata tuh ortu kangen banget sama kita. Sebenarnya. Cuma padahal kalau misalnya aku udah di Korea gitu, aku di teks paling kayak, oh ya Vira kalau bisa aja nelpon boleh, Vira kalau sempet aja kita fit call gitu-gitu. Nggak mau ganggu belajar. Gak mau ganggu belajar segala macam. Tapi pas aku pulang kelihatan banget sih kayak Happy. setiap saat didatengin, Makanya ditanya-tanya. sekarang jadi inisiatif juga gitu untuk kita kalau lagi nggak bareng ya telepon, fit call, dari kita lebih aktif. Karena masa sih nggak sempet itu bentar Iya. aja. Kita with emotional stuff.
Ini ada pertanyaan lagi, gimana sih cara kita ngebangun healthy and productive relationship antara persaudaraan? Jadi yang aku baru rasa, yang selain yang kita udah ceritain terakhir itu yang tentang minder dan segala macem, ternyata kita tuh punya kebiasaan unik. Jadi kita walaupun aku sama Kabia di Korea, terus Kabina di US, kita tuh setiap hari chatting. Setiap hari kita punya chatting. grup kan. Kita punya grup Dan di kita punya Instagram bahasa gitu. tersendiri. Apa yang kita kirim? Memes. Kita tuh kalau misalnya ngomong tuh mungkin kalian mikir kayak, oh paling mereka kalau lagi fit call ngomongnya yang berat-berat segala macam. Enggak juga sih, karena No, not ada at all. curhat tentang love life lah, curhat tentang pelajaran stres lah dan segala macam. Dan sama. yang paling aku nggak ngerti lagi sama kalian tuh emang jokesnya sefrekuensi. Iya, kita Kayak recehnya ngirim mirip sih. memes receh gitu, terus kayak sebenarnya pas sekarang kita udah di Indo dan akhirnya pada pulang habis pandemi 2 tahun tuh aku ngerasa tingkat frekuensi aku ketawa meningkat. Ya enggak sih, emang karena aku lucu aja. Bisa beneran. Abisnya kayak bro, finally someone who understands my joke. Iya, terus yang aku rasain juga, kita tuh setiap kita fit call pasti ada somehow jadi TED Talk session. Jadi kayak aku beneran loh, aku baru sadar, misalnya kita lagi nelfon nih bertiga, awalnya ngomong receh, awalnya ngomong gini, tiba-tiba jadi ngomongin, iya loh, tadi tuh aku nyoba masuk kelas ini kan, terus aku ketemu ini, misalnya Kabia gitu, terus tiba-tiba aku kayak cerita, iya loh, jadi kan aku ketemu profesor ini, terus jadi kayak tiba-tiba kayak jadi TED Talk session, terus jadi kayak Jadi dapet- webinar. Habits juga sih aku merasa kebantu dengan kita ada grup sama keluarga, tapi Ada kita grup. ada grup yang bertiga ya, Yang emang ya bertiga. karena geng girls gitu kan. Jadi sekarang mulai percaya sih kalau relationship atau apa itu tuh nggak dibangun work, ya. grande, tapi tuh emang habit aja. Iya, habit setiap hari. Habit kecil-kecil. Iya, dan kalian tuh jangan melihat ngebangun relationship itu sebagai burden gitu, sebagai kayak males, aduh ya aku harus gini deh, yaudah deh aku teks gitu, jangan kayak gitu, tapi lebih dilihat kayak ke mindset aja sih, balik lagi kayak oh aku emang biasanya jam segini nelfon, yaudah nelfon gitu aja loh, jadi kayak lebih kayak kamu ke toilet aja, mau cuci muka gitu, kebiasaan kan, jadi kayak Skincare. ya kayak skincare aja, kamu kan tanpa sadar, kalau aku nggak skincarean aku nggak bisa bobo. Communication guys. Yes. Terus ini sih pertanyaan yang agak berbobot terakhir sama Kak, hard kok semuanya suka science sama teknologi, alasannya kenapa ya? Ini lucu sih. Ya, Soalnya jadi tuh- nggak beneran. Mungkin dikiranya dipaksa ke arah science, ke arah apa, tapi dan kita kebetulan bertiga tuh jurusan computer science kan salah satunya. Itu nggak ada yang maksa. Iya, gak ada yang maksa. Jadi misalnya aku kan awalnya aku tuh suka karena dulu ya pas kecil kalau aku ada uang jajan lebih, bukannya ke mall, aku malah ke warnet. Terus main game, terus waktu itu kan zaman-zaman 2000-an baru mulai muncul social media, itu aku senang sendiri. Browsing internet. I'm sorry, continue. Nah, kita seumuran. Nah, just kidding. Terus abis itu kayak aku jadi interested sendiri. Terus aku juga ngeliat kayak berita-berita tentang successful tech entrepreneurs atau orang di dunia tech. Terus pokoknya aku jadi kayak, oh kayaknya jurusan aku mau IT. Jadi waktu itu beneran malah aku IT di mana gitu. Jadi jurusannya dulu. Terus sekarang pas kamu S1, jujur dulu malah aku kira kamu mau jadi dokter. Pokoknya kayak ya udah mau jadi apa tuh juga terserah kita masing-masing kan. Cuma aku nggak tahu kenapa kalian akhirnya double major, tapi double majornya sama computer science. Jadi kita bertiga tuh tahu coding. Aku sebenarnya ya pas aku kelas 3 SMA waktu di Korea itu kita ada namanya kayak graduation research. Jadi kalau mau lulus kita tuh harus riset, ngebuat laporan segala macam. Dan aku waktu itu fokusnya lebih ke bio and brain engineering. Jadi lebih kayak ngemanipulasi sel, yang kerja di lab. Dulu aku orang kayak gitu. Cuma Cuma aku SMA, SMP deh, motong kata. Itu lab, man. aku kan tuh 1 tahun kan, jadi kayaknya that experience really changed me, karena aku pikir aku bisa gak sih ngebayangin diri aku ngelakuin ini sampai aku tua gitu. Dan kenapa, tapi sebenarnya nggak berarti tiba-tiba aku pindah ke CS, enggak. Sebenarnya waktu itu aku kejebak di antara aku pengen lanjut ke biology and brain engineering atau aku pengen lanjut ke computer science. Tapi akhirnya kenapa ke computer science? Nah, That's a question. alasan sebenarnya awal aku ragu sama computer science itu soalnya aku pertama kali kena computer science atau CS itu waktu SMA. Tapi aku dilawanin sama orang-orang yang udah jenius banget, coding kayak atau gimana kayak. Jadi aku pikir, terus nilaiku di rapor
jauh lebih bagus nilai biologi dibanding aku coding dan segala macam. Jadi ya tau lah, aku kan takut kan kalau aku nge-pursue CS apa aku bisa. Terus akhirnya aku counseling sama, aku waktu itu ada counselor, dia baik banget. Oh, ada counseling Iya, kalian. untuk anak Nah, internasional. that's the good Terus thing. dia kayak ngomongin, Vira kamu tuh kelihatannya kayak orang yang suka ngotak-ngatik, yang suka ngebuat-buat macem-macem. Really, dia bisa tahu? Iya, soalnya kan dia Gimana udah dia udah kenal aku dari aku kelas 1. Jadi tuh kalau misalnya, dan itu bukan cuma kita pertama kali ketemu untuk counseling doang, tapi kayak kalau ada apa-apa suka ngobrol, ada acara selalu ketemu. Jadi dia kayak udah kenal anak-anak inter yang orangnya emang dikit banget kan, jadi kan deket banget. Jadi dia kayak bilang, kayaknya kamu dari personality kamu pun sendiri kelihatan kamu tuh lebih cocok ke sini. Terserah kamu sih Vira, karena kan yang ngejalanin kamu, tapi menurut aku sih kamu cocok di sini. Dari situ aku mikir lagi. Tuh akhirnya aku pilih ke CS. Dan di CS-nya pun kita semuanya interestnya beda-beda gitu. Somehow suka hal yang sama ya. Dan aku jadi pengen nambahin, tadi kamu bilang kan yang bikin kamu mikir ulang tuh career counseling itu. Dan itu bener sih, hal yang dulu aku nggak ada ya seumur kamu SMA. Aku kayak karena tadi aja sesimpel my gut feeling dan ngeliat inspirasi lewat aku di internet. Tapi aku pas masuk ke MIT ada career counseling kalau aku akademiknya burnout atau aku galau apa-apa ada kan. Dan aku ngerasa itu hal kecil yang suka kita miss sih perannya. Itu ngebantu banget. Dan mungkin kalau di kita bisa aja kita nanya sama orang yang bisa kenal sama kita atau kayak mentor gitu mentor ya. penting banget sih. Jadi kayak if I were to go back ke aku zaman-zaman SMA misalnya pengen nentuin career path, atau mungkin sekarang cara aku nentuin career path, aku nggak akan cuma rely sama intuisi gut feeling aku doang, karena kan itu cuma kayak gitu. kerjanya Jadi sih, emang kita harus nyemplung dulu buat beneran bisa tahu nih ini kita apa enggak. When you're here with me, it's out the breeze of